Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Pratama dengan NPM 2211080067. Saya berasal dari Prodi BKPI. Di sini saya ingin membuat video terkait ujian komprehensif guna memenuhi mata pelajaran dasar-dasar bimbingan dan konseling. Yang pertama, pengalaman apa sih yang paling berkesan selama kamu mempelajari dasar-dasar BK? Jadi, selama saya mempelajari dasar-dasar bimbingan dan konseling, pengalaman yang paling berkesan itu pada saat saya melakukan observasi secara langsung dan juga melakukan sesi konseling secara langsung. Awalnya, sebelum saya masuk di bimbingan dan konseling, saya mengira bahwasannya BK itu hanya sekedar memberikan nasihat. Namun, setelah saya masuk di Prodi BKPI dan juga mempelajari, bahkan mengamati tentang dasar-dasar bimbingan dan konseling, saya akhirnya menjadi paham dan tahu bahwasanya kita sebagai seorang konselor itu perlu untuk mendengarkan dan juga merasakan perasaan yang sama seperti konseli ataupun klien kita. Yang selanjutnya, awal mulanya saya juga bingung bagaimana sih cara kita untuk merespon seorang konseli ataupun klien kita. Namun lambat laun saya juga menjadi paham. Ternyata kita perlu untuk bersimpati dan juga berkomunikasi secara tepat kepada konseli ataupun klien kita. Selanjutnya ada cara pandang terkait bimbingan. Awalnya saya mengira bahwasannya bimbingan itu hanya diperuntukkan untuk siswa yang bermasalah. Namun lambat laun setelah saya mempelajari dan memahami terkait dasar-dasar BK, akhirnya saya paham bahwasanya bimbingan juga diperuntukkan untuk seluruh siswa guna untuk mengembangkan diri, mengembangkan potensi diri, dan juga berkembang menjadi lebih baik. Selanjutnya adalah cara pandang terkait konseling. Awal mulanya saya mengira bahwasanya konseling itu hanya sekedar sebuah ceramah ataupun pemberian nasihat secara langsung. Namun setelah saya mempelajari tentang dasar-dasar BK, saya akhirnya menjadi tahu bahwasanya konseling itu tidak hanya sekedar itu, tetapi konseling itu memberikan bantuan kepada konseli terkait masalah dan juga pemberian solusi. Dan juga adapun peran konselor itu hanya sebagai fasilitator ataupun pendamping yang hanya tugasnya untuk mendampingi seorang konseli ataupun klien. Perubahan cara pandang tentang konselor. Awalnya saya mengira bahwasanya konselor hanya sekedar tempat untuk penyelesaian masalah. Tapi lambat laun saya menjadi paham bahwasanya tugasnya tidak hanya itu. Perannya juga sebagai pendengar aktif, fasilitator, dan juga pelindung bagi konseli tanpa takut untuk dihakimi. Selanjutnya ada pengertian bimbingan dan konseling. Apa sih itu bimbingan? Bimbingan adalah sebuah proses pemberian bantuan yang dilakukan secara terus-menerus ataupun sistematis kepada individu agar bisa memahami diri, lingkungan, dan juga untuk mengembangkan potensi diri agar bisa mengambil keputusan secara mandiri. Yang selanjutnya ada pengertian dari konseling. Konseling itu merupakan sebuah proses interaksi tatap muka antara konselor dan konseli yang bersifat profesional yang berfungsi untuk membantu konseli dalam menyelesaikan permasalahan, menemukan solusi, dan juga mengembangkan kemampuan agar bisa menyelesaikan permasalahan secara mandiri. Yang selanjutnya ada paradigma BK. Paradigma BK itu memandang peserta didik sebagai individu yang memiliki kemampuan untuk bisa mengembangkan potensi, memiliki kemampuan yang unik dan juga mampu berkembang. Yang selanjutnya ada visi dan misi BK. Jadi visi BK adalah mewujudkan individu yang berakhlak, baik, mandiri, dan juga bertanggung jawab. Selanjutnya ada misi BK. Misi BK yaitu menciptakan suatu layanan yang profesional yang digunakan untuk membantu individu ataupun membantu konseli dalam memahami diri, lingkungan, mengembangkan potensi, dan juga mengambil keputusan secara bertanggung jawab. Selanjutnya ada tujuan dari bimbingan dan konseling. Apa sih tujuan dari BK itu? Yang pertama ada
untuk memahami diri dan juga lingkungan. Yang kedua ada untuk mengembangkan potensi diri. Yang ketiga ada untuk mengatasi sebuah permasalahan. Selanjutnya ada fungsi dari bimbingan dan konseling. Apa sih fungsi dari bimbingan dan konseling? Jadi fungsi dari BK itu ada 4. Yang pertama ada fungsi pemahaman yang berfungsi untuk memahami. Yang kedua ada fungsi pencegahan yang berfungsi untuk mencegah timbulnya masalah. Yang ketiga ada fungsi pengentasan untuk membantu menyelesaikan sebuah permasalahan. Yang terakhir ada fungsi pengembangan untuk membantu sebuah individu mengembangkan potensi ataupun kemampuan dirinya. Ada prinsip-prinsip dari BK. Apa saja sih prinsip-prinsip dari bimbingan dan konseling? Yang pertama adalah dengan menghargai keunikan dan juga perbedaan dari individu. Yang selanjutnya dilaksanakan secara berkelanjutan dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan juga profesionalisme. Yang selanjutnya ada asas-asas BK. Yang pertama ada asas keterbukaan. Yang kedua ada kesukarelaan. Yang ketiga ada kerahasiaan. Yang keempat ada kenormatifan. Yang kelima ada kemandirian. Yang keenam ada kegiatan. Yang ketujuh ada kekinian. Yang kedelapan ada alih tangan kasus. Contoh kasus, pada saat saya melakukan sebuah penelitian di sebuah sekolah di Bandar Lampung, saya menemukan ada seorang anak ataupun siswa yang bernama ataupun berinisial, sebut saja GF panggilannya. Anak ini sangat kreatif dan juga inovatif. Dia juga sangat mengikuti perkembangan teknologi dan juga aktif di media sosial. Dia dikenal memiliki bakat terutama di bidang desain grafis. Dengan memiliki kemampuan ini, banyak teman-temannya yang meminta tolong dan juga memanfaatkannya untuk mengerjakan kebutuhan kelas ataupun kebutuhan dari organisasi. Misalnya seperti pamflet ataupun poster dan juga sebuah produk makanan. Namun di minggu-minggu berikutnya saya memperhatikan bahwasanya GF ini tampak lelah ataupun kelelahan. Dan juga setelah saya tanyakan kepada wali kelasnya, ternyata GF juga minggu-minggu ini sering terlambat untuk mengumpulkan tugas. Tidak seperti di minggu-minggu sebelumnya. Setelah jam sekolah selesai, saya menyempatkan diri untuk mengajak GF mengobrol terkait permasalahan yang ia alami. Dan rupa-rupanya si GF ini merasa bingung bagaimana cara menolak dari permintaan teman-temannya untuk membuatkan untuk keperluan kelas ataupun keperluan organisasi. Ia bingung dan juga tidak enak, mempunyai rasa tidak enakan untuk menolak permintaan teman-temannya karena nanti takut dinilai tidak solid oleh teman-temannya. Selain itu, GF juga mengalami penurunan prestasi, bahkan tugas-tugasnya terbengkalai dikarenakan dia sampai larut malam mengerjakan permintaan dari teman-temannya tersebut. Ada bidang layanan BK yang relevan terkait studi kasus yang saya angkat tadi. Yang pertama ada bidang sosial, dikarenakan GF sulit untuk menolak permintaan teman. Yang kedua ada bidang akademik, dikarenakan banyak tugas yang terbengkalai dan juga prestasi yang menurun. Yang ketiga ada bidang pribadi, dikarenakan AGF merasa lelah dan juga mengalami konflik di dalam diri. Selanjutnya ada jenis layanan dan alasannya. Yang pertama ada jenis layanan informasi yang memberikan pemahaman tentang batasan diri, pengelolaan manajemen waktu, dan juga komunikasi secara efektif. Alasan saya memilih ini dikarenakan siswa belum bisa mengatakan tidak dengan sehat. Yang selanjutnya ada himpunan data. Jadi saya mengumpulkan data berdasarkan wali kelas
berdasarkan guru mata pelajaran dan juga pengamatan ataupun penelitian secara langsung. Selanjutnya ada keterkaitan dengan prinsip dan juga asas PK. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, yang mana perasaan GF yang terhadap temannya yang tidak dapat diumbar. Yang kedua ada asas kesukarelaan, yang mana GF diajak terbuka secara sukarela untuk membicarakan dan juga mengatakan perasaan yang ia alami. Yang selanjutnya ada asas kemandirian, yang mana mengajak siswa untuk belajar bisa mengelola waktu dan juga bisa mengatur dan juga memprioritaskan diri. Oke, selanjutnya sebagai calon konselor, pemahaman dasar bimbingan dan konseling itu bukan sekedar teori kuliah, tapi fondasi utama yang membentuk identitas profesional kita. Dari dasar PK, kita dapat belajar cara memandang konseli tanpa batasan ataupun sebagai individu yang unik, memahami batasan peran konselor, serta menentukan sikap profesional yang empatik, objektif, dan bertanggung. Tanpa pemahaman yang kuat, konselor bisa kehilangan arah, bahkan sulit untuk membedakan antara membantu secara profesional dan juga sekedar memberikan nasihat pribadi. Selain itu, pemahaman asas dari prinsip PK sangat berkaitan langsung dengan etika layanan. Layanan BK dijalankan tanpa memahami prinsip tersebut, maka risiko pelanggaran etika itu sangat besar. Konseli bisa saja merasa tidak aman, kehilangan kepercayaan, bahkan mengalami dampak psikologis yang lebih buruk dari sebelum menerima layanan. Selanjutnya ada konsekuensi etis jika layanan BK dijalankan tanpa asas dan juga prinsip. Secara etis, menjalankan layanan tanpa memahami asas dan juga prinsip dapat menimbulkan dampak yang sangat besar ataupun serius, seperti pelanggaran kerahasiaan, hilangnya kepercayaan diri konseli, hingga kerugian psikologis bagi mereka yang dibantu. Selain merugikan konseli, hal tersebut juga dapat merusak profesionalitas dan juga kredibilitas konselor. Karena itu, memahami dasar BK bukan hanya kewajiban secara akademik, tapi komitmen moral untuk memberikan layanan yang aman, manusiawi, dan juga benar-benar membantu perkembangan konseli. Saya menyatakan bahwasanya video saya berdasarkan pemahaman pribadi saya sebagai mahasiswa bimbingan dan konseling pendidikan Islam tanpa adanya bantuan dari AI generatif. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.